Di zaman reformasi, barongsai mengalami masa kelam. Seluruh atribut yang berbau Tionghoa dilarang oleh pemerintah. Hal ini tak lagi berlaku ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur memerintah sebagai presiden. Karena orang Tionghoa lebih banyak kan bermukim di kota-kota besar. Kota besar kan susah untuk main barongsai. Saya Dr. Nurdin Purnomo, Ketua Umum Persatuan Liong dan Barongsai seluruh Indonesia. Sebenarnya barongsai itu tadinya ya adalah merupakan suatu kegiatan dari masyarakat yang berasal dari Tiongkok, terutama dari bagian utara. Nah sekarang kita kenal itu barongsai Tonggak, barongsai tradisional yang di bagian Tiongkok Selatan, barongsai Pekingsai itu di Tiongkok Utara. Itu 3 macam. Kalau naga ya sama aja. Dan belakang naga ada naga malam ya, yang pakai lampu violet itu. Perkembangan daripada liong dan barongsai. Itu terus turun-menurun sampai sekarang, ya dari daratan Tiongkok, beribu-ribuan tahun terus sekarang sampai ke Indonesia. Seiring perkembangan zaman, barongsai tidak hanya dimainkan oleh masyarakat keturunan Tionghoa, namun juga dimainkan oleh masyarakat non-Tionghoa. Hal ini menjadi menarik karena kesenian barongsai bukan merupakan kesenian asli Indonesia. Saya tertarik itu dari mulai kecil, saya lihat di YouTube itu barongsai itu kayaknya, wah menarik nih. Nah, kayak menantang. Nah, saya coba untuk bermain barongsai ini. Saya masuk di grup Pelpas Jatinegara itu, saya menantang gimana caranya biar saya bisa bermain barongsai gitu. Motivasi saya sih, saya cuma sekedar hobi ya, ngikut-ngikut sini. Saya sih kalau di sini kan banyak kan yang non Tionghoa. Jadi di sini kita saling percaya aja sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kita saling bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai orang Tionghoa, turunan orang Tionghoa seperti saya, walaupun ya saya ya tanggung jawab lah sedang mengembangkan atau mendorong kegiatan liong dan barongsai ini. Kita welcome untuk semua suku dan ras itu yang ikut dalam kegiatan liong dan barongsai ini. Karena kegiatan ini bukan semata milik orang Tionghoa aja. Untuk mereka yang sekarang kurang, bukan katanya kurang mereka minati, tapi kita di Indonesia kan kita punya presentasi nih orang-orang Tionghoa, keturunan Tionghoa kan sedikit, 8%. 92% kan saudara-saudara kita yang non Tionghoa. Nah tentu kalau dilihat dari perbandingan itu ya 1/10 ya orang Tionghoanya hanya 1 aja. Yang main 9-nya yang lain-lain itu. Kalau dilihat daripada perbandingan seperti sekarang Jakarta, mana ada di Sudirman main barongsai, nggak ada. Di kota juga jarang sekarang, ada cuma di kelenteng-kelenteng. Perhatian pemerintah terhadap barongsai sebagai olahraga resmi di Indonesia sangatlah minim. Salah satunya seperti kurangnya infrastruktur yang disediakan, sehingga barongsai semakin lama semakin tersisihkan. Dan kita ingin sekali sebenarnya olahraga masyarakat ini harus bisa dikembangkan, tapi ternyata pemerintah kurang perhatiannya. Kurang perhatian di mana? Kita kalau bicara pemerintah harus ada perhatian umumnya. Orang pikirnya duit, uang, UUD gitu. Kita nggak perlu dikasih uang deh. Loh, kita nggak dikasih uang juga barongsai jalan terus. Nggak ada yang katanya nggak ada uang terus nggak jalan kan. Jadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan infrastruktur. Jadi harus sediakan GOR. Bagaimana dari yang non Tionghoa ini melihat kita sini? Saya tidak pikir mereka ada hal-hal yang artinya yang menolak. Tidak pernah saya lihat menolak. Mereka happy aja, senang. Nah kalau suatu kegiatan tradisional, festival, ya kita happy aja semuanya kan. Mereka tidak merasa kita ini menjadi suatu ancaman atau suatu halangan untuk yang lain, tidak. Itu merupakan suatu tradisional daripada kita Indonesia ini sendiri. Tidak lagi kita lihat-lihat yang lain. Jadi saya katakan cara main tamburnya, dia punya kostumnya, pakai batik, pakai baju Dayak, ya itu jadi sudah membaur gitu. Keturunan Tionghoa ini dengan sendirinya kita lihat itu adalah suatu pembauran yang harmonis. Seiring berjalannya waktu,
Olahraga barongsai melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Bermain barongsai itu sangat sulit. Saya coba-coba bermain. Nah, saya kembangkan permainan barongsai ini dengan pasangan saya. Coba kembangkan lama-lama, akhirnya saya dipertandingkan di kejuaraan. Waktu itu sih juara harapan 2 di BSD School. Kalau begitu mereka main di barongsai, itu akrabnya sudah seperti saudara, apalagi di tonggak. Dia kan harus angkat orang gitu kan. Itu kalau dia nggak ada keyakinan diangkat, itu jatuh kan udah fatal. Jadi dia percayakan ini dirinya. Nah, itu menunjukkan suatu kepercayaan yang luar biasa. Saya ingin menghimbau, dan marilah kita bersama-sama untuk melestarikan tradisional kebudayaan kita. Dan tidak usah dipikirkan dari mana asal-usulnya. Jangan kita kotak-kotakan lagi, bukan zamannya lagi. Para pemain barongsai Indonesia telah menunjukkan bahwa sebuah kesenian menerobos segala bentuk perselisihan dan juga isu perpecahan dari segala etnis maupun agama. Terakhir saya ingin sampaikan selamat tahun baru Imlek tahun 2562 dan Kyung Hee Fat Choi.